Wah, gimana Pak? Sudah jelas ya Pak ya? Jelas. Oke, Sangat jelas. terima kasih. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi agama lain. Di sini saya selaku instruktur untuk menjelaskan dari beberapa modul yang saya ambil. Modul di sini adalah profil pelajar Pancasila dalam bentuk sekolah penggerak. Ini adalah materi atau sebuah kurikulum baru yang nantinya akan diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah COE atau sudah nanti akan mendapatkan sekolah penjaminan mutu atau penjaminan mutu. Langsung saja, masih ingatkah Bapak atau Ibu? Semoga kita tetap semangat mengikuti pelatihan ini dan tentunya akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dalam peraturan mengikuti pelatihan, saling menghargai, tepat waktu, fokus, aktif dalam pelatihan, sopan terhadap instruktur maupun kepada sesama peserta. Lanjut. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Nah, kita lanjutkan di sini Bapak Ibu. Dalam tujuannya, profil pelajar Pancasila adalah dalam tujuan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pancasila Nasional Pasal 3 yang muncul yaitu pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam profil Pancasila, pelajar Pancasila di sini adalah Ki Hajar Dewantara telah menginstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan. Profil pelajar Pancasila yaitu profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Dalam profil Pancasila di sini terdapat ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Dalam 6 dimensi di sini akan menjadi profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi. Kita lanjutkan. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sini adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan anjuran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagamaan dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Yang ketiga, bergotong royong.
Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang yang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan belajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kebudayaan yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. 4. Mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. 5. Kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. 6. Bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Kegunaan profil pelajar Pancasila dalam profil Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih untuk mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dalam rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Oke Bapak, dari sini mungkin ada yang ditanyakan tentang profil pelajar Pancasila yang telah saya paparkan dari 6 dimensi profil Pancasila. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Iya, saya tanya Pak Dias. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Ya. Ini terkait dengan dimensi yang ketiga, yaitu gotong royong. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak mengenai gotong royong itu seperti apa? Iya Pak. Untuk dalam dimensi profil peserta didik ya Pancasila di pelajar Pancasila di sini adalah bahwasanya sebagai bangsa Indonesia tentunya di sini Indonesia telah memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela Pak agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan lancar untuk mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, tentunya di sini dalam bergotong royong, pelajar Indonesia dapat memberikan manfaat bagi peserta didik yang lainnya atau mungkin pelajar-pelajar yang lainnya, tentunya dalam kemampuan melakukan kolaborasi dan sehingga dapat pelajar Indonesia di sini juga memberikan manfaat bersama dan mencegah terjadinya konflik, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, di sini tentunya dalam pelajar Indonesia mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Itu Pak untuk belajar. Terima kasih Pancasila Pak. Iya, terima kasih Pak Dwi. Pak, mungkin bertanya Iya, Pak. iya Pak Haji, silahkan Pak Haji. Ya, mungkin
pertanyaan ini juga sekalian minta sharing-sharingnya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Pak, dari pengalaman saya mengajar, kegiatan belajar mengajar di kelas, ini sudah terjadi yang namanya bergotong royong Pak antara siswa atau antar peserta didik, sudah terjadi secara tidak langsung. Cuman yang terjadi ini bergotong royong pada bisa saya katakan ruang lingkup yang salah. Betul. Bergotong royongnya pada ruang lingkup, kita berikan tugas yang harusnya mandiri, mereka malah bekerjakannya sama-sama. Pak. Ya, berbagai jawaban, nyontek, baru dikasih tahu kan ngelesnya, Pak, kita kan bergotong royong, Pak. Di dunia kerja, kan saya kejuruan nih, Pak ya. Jadi, karena saya juga pernah bilang sebelumnya, di dunia usaha atau dunia industri itu, kita dalam bekerja, kita selalu bekerja sama, bergotong royong. Iya, Pak. Tapi anak-anak menerapkannya, akhirnya malah nyontek jawaban dengan alasan gotong royong. Nah, ini mungkin dari dari Bapak Pak Dias, Pak Dwi, Hendrik, atau Pak Hermanto mungkin ada masukan atau saran gitu bagaimana meluruskan siswa saya yang sudah, karena saya kehabisan kata-kata. Mohon Pak, kalau ada masukannya. Iya, ini saya dulu atau Pak Dwi? Mungkin saya bisa nambahin. Iya Pak, monggo Pak. Iya Pak, silakan. Mungkin ini saya catat ya Pak. Iya. Kalau cara saya itu gini, jadi mengenai kerjasama itu saya jelaskan dulu ada dua hal, ada hal yang sifatnya negatif, ada kerjasama yang sifatnya positif. Artinya kalau ketika kita ujian misalnya, karena itu adalah teman menjadi sebuah tim, bukan berarti terus saling memberikan jawaban. Itu artinya kerjasama yang negatif. Padahal itu untuk menguji, tujuannya kan untuk menguji masing-masing individu, kemampuan individu. Iya. Jadi mungkin dikasih gambaran seperti itu. Kemudian hal yang positif, kerjasama tim yang positif itu adalah ketika mungkin membuat sebuah proyek ya yang memang harus dikerjakan secara tim, misalnya praktek secara berkelompok, yang itu memang harus dikerjakan secara berkelompok, berarti artinya gimana outcome-nya, hasilnya itu adalah hasil kerja tim tadi. Seperti itu Pak mungkin. Iya. Jadi antara ada yang sifatnya kerja individu dan kerja kelompok. Bukan berarti kerjasama terus saling tolong menolong. Ya bagus, tapi kalau dalam hal tanda petik ujian kan jadinya tidak bagus seperti itu. Iya, Pak. Benar. Kalau Oke Pak, makasih Pak. Iya, kalau saran dari saya Pak, kalau saran saya ini kita mulainya dari awal Pak sebenarnya. Sebenarnya itu kita mulai dari awal. Tentunya di sini adalah kita membentuk karakter terlebih dahulu Pak. Mulai dari anak-anak yang masuk sekolah, yaitu tentang MPLS, kita mencoba untuk membangun karakter, Pak. Membangun karakter yang bergotong royong atau kerjasama yang positif, Pak. Nah, maka dari itu tentunya di sini dalam arti di sini adalah bagaimana karakter-karakter itu bisa terbangun dan bisa masuk ke dalam diri siswanya Bapak, mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin karakternya mungkin ya mulai dari kedisiplinan, kemudian kejujuran, kemudian karakter-karakter yang lain yang bisa mendukung agar pada waktu anak-anak mengerjakan ujian itu bisa menjadi hal yang apa ya Pak istilahnya, tidak hal menjadi mencontek. Jadi istilahnya ujian itu buat anak-anak tidak hal yang menjadi menakutkan, tapi menjadi bahan yang mudah dan dikerjakan gitu Pak. Dari karakter itulah Pak nantinya insya Allah pastinya anak-anak akan berubah dirinya tentunya mulai dari awal itu Pak. Karena di sekolah saya, di SMK saya itu alhamdulillah Pak, untuk kegiatan ujian itu sudah menggunakan berbagai aplikasi sehingga tingkat untuk kerjasama insya Allah sudah tidak ada Pak, karena untuk soal-soal sudah terrandom di situ Pak. Iya, kemudian untuk ke tingkat kedisiplinannya
mulai dari kedisiplinan siswa, atribut dan sebagainya, masuk dan sebagainya sudah tertata rapi mulai dari awal Pak, karena harus menerapkan karakter itu Pak. Nah, itu saja saran saya Pak Haji. Ya. Siap, makasih Pak. Iya. Kalau dari pandemi ini Pak, kalau pandemi ini kan pasti kita susah monitoringnya Pak. Nah, kalau pandemi ini kita juga merasa kesulitan juga Pak, susah banget Pak, karena polemik Ini juga anak-anak Pak. gotong royong masih sudah ini. Polemiknya di situ Pak. Kemarin kita sudah banyak berpikir, sudah banyak berpikir bagaimana cara anak-anak itu mengerjakan ujiannya itu tidak saling kalau mungkin tidak berkelompok Pak. Mungkin kalau anak-anak kan bisa cepat Pak, copy paste, kita buka Google. Bener. Copy Bener sih. Iya. langsung paste, langsung selesai. Mungkin seperti itu. Kalau mungkin dengan karakternya yang sudah diterapkan, insya Allah juga akan ya tidak memperbanyak Pak. Mungkin bisa mempersempit ruang anak-anak itu untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin waktu ujiannya diperpendek dengan soal cuma hanya 30 soal, seperti itu bisa juga Pak. Menyesuaikan dengan RPP atau silabus tingkat mulai dari kesulitan soal, mulai dari mudah, sedang, dan sulit. Itu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Jadi ya. Pak Hendrik atau Pak Hermanto mungkin? Oke, saya tambahkan sedikit gitu. Oke, kedengaran suara saya Pak? Kedengaran Pak. Kedengaran. Ya, mungkin menambahkan Pak Dias tadi masalah profil Pancasila, memang seluruh ada berapa? Ada 6 Pak ya? Dimensi, ada 6 elemen Pak. 6 dimensi itu kan saling berkaitan gitu ya. Iya, betul. Termasuk tadi ya saya juga mengalami juga seperti yang dialami Pak Haji gitu kan ya. Masalah kerja kelompok yang kurang baik gitu ya. Ya mungkin untuk menanamkan kerja kelompok yang positif, pertama kali memang nilai kejujuran yang harus ditanamkan di siswa itu ya. Iya, betul. Nah, kalau saya lihat dari dimensi itu kan, kalau yang pertama itu kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ya. Kalau nilai-nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan ada nilai-nilai kejujuran, integritas, sudah tertanam dengan baik di siswa, saya yakin kejujurannya akan muncul gitu Pak ya. Iya, betul. Dan kalau kejujuran sudah muncul, maka akan muncul yang gotong royong yang positif, kemandirian, dan selanjutnya. Mungkin itu yang PR besar kita mungkin ya. Dan mungkin juga tidak bisa kita sendiri, harus ada peran dari guru-guru yang lain juga. Termasuk guru agama dan budi pekerti, guru PPKN, dan yang lain-lain juga. Saya kira saya tambahkan seperti itu, Pak. Betul, setuju, Pak. Kalau sudah takut Tuhan kan, pasti jujur. Betul, iya, betul. Kira-kira kayak gitu gambarnya. Setuju. Iya. Pak Hermanto mungkin. Saya Pak, saya ada halo, kedengaran suara saya Pak? Ini Pak Hermanto. Terdengar ya Pak. Oh iya. Saya ini Pak, video saya enggak bisa muncul Pak. Oh iya. Iya Pak. Iya. Saya utak-atik ini Pak, belum ketemu masalahnya di mana. Jadi masih gelap ya, ini Pak. Iya, ini sudah saya recording Pak. Mungkin suara Bapak kedengaran Pak Hermanto. Monggo Bapak. Oh iya. Oh iya, jadi mungkin saya tambahkan saja Pak. Mungkin apa yang disampaikan tadi teman saya, kira saya setuju Pak. Cuma mungkin dalam penerapan di sekolah ini yang difokuskan ke aspek kejujuran. Karena anak-anak kita selama ini biasanya itu mengejar nilai. Sehingga kalau ujian berbagai macam cara diupayakan supaya nilainya bagus. Ya mungkin dengan penerapan karakter Pancasila ini, sikap anak-anak kita ini bisa berubah. Bagaimana aspek kejujuran itu bisa diterapkan. Karena nanti kalau misalnya sudah selesai dan menjadi pejabat, kalau di sekolah awalnya sudah tidak jujur, maka nanti kalau dia sudah jadi pejabat ya akan seperti itu juga. Jadi memang karakter ini harus diterapkan dari awal, dari bangku sekolah. Iya, betul Iya. Pak. Berarti karakter gitu, dari karakter berarti Pak. Jangan. Oh iya. Jadi kita membangun karakter terlebih dahulu Pak. Betul. Oh iya Pak, begitu Pak. Iya. Setuju. Kasih bapak-bapak semua. Iya. Saya ini guru yang paling muda Pak, baru juga saya jadi guru, jadi pengen banyak belajar. Iya.
Iya Pak. Terima Ya. kasih Pak. Energik kita. Iya. Iya, waktu kurang 10 menit Bapak untuk bertanya dan mungkin dari sini ada yang tanyakan kembali Pak? Kalau tidak ada yang tanyakan, anu Pak, mungkin saya ada sedikit. boleh, Itu di sekolah kami. Ya, halo. Iya, halo Pak. Iya. Ya, Ya Pak Hermanto, silakan Pak Hermanto. Ya, mungkin dalam karakter Pak ini itu ada yang jadi permasalahan di sekolah. Biasanya kan itu anak-anak senang mencontoh gurunya. Jadi kalau misalnya gurunya merokok di sekolah, nah itu biasa anak-anak protes. Jadi ini juga dilema ini dalam penerapan karakter karena terkadang anak-anak itu melihat gurunya. Iya. Ya, jadi teladan. Iya, teladan. Berarti harus Bapak kepala sekolah yang membangun karakter gurunya, Pak. Iya. Iya, Pak. Karena anak-anak kan sekarang Pak sudah kritis. Iya, betul. Kalau betul. iya, jadi terkadang protes kenapa kami dilarang merokok tapi Bapak guru merokok. Iya. Makanya iya, Pak, saya kira demikian, Pak. Ya, kalau sudah tidak yang tanyakan, Pak, mau ada yang tanyakan kembali? Cukup. Cukup, Pak. Kalau tidak tanyakan, terakhir, Pak, di sini ada beberapa kuis dari saya selaku instruktur. Saya coba bacakan pertanyaannya. 1. Seorang siswa sebelum azan sholat zuhur atau berangkat ke masjid, atau mungkin agama yang lainnya, di sini maaf, ini mencerminkan profil pelajar kreatif. Benar atau salah, Pak? Salah. Ya. Salah. Karena di sini adalah seorang siswa sebelum azan sholat zuhur sudah berangkat ke masjid, Pak. Ini mencerminkan profil pelajar kreatif. Menurut Bapak salah atau benar, Pak? Benar atau salah, Pak? Salah, Pak, salah. Iya. Salah, Pak. Mungkin bisa memberikan alasannya, Pak, kalau salah? Salah, Pak. Ini kan ada kata azan sholat, berarti arahnya ke ketakwaan. Iya. Dimensi yang pertama. Iya. Kalau dimensi pertama ini tentang ketakwaan, Pak. Jadi sebelum azan sholat zuhur sudah berangkat ke masjid. Seharusnya yang betul adalah pada azan sholat zuhur berangkat ke masjid, Pak. Di situ pada azan zuhurnya, Pak, bukan sudah berangkat ke masjid atau mungkin sebelumnya azan di situ. Nah, yang kedua, mampu mengerjakan tugas di kelompoknya termasuk ke dalam profil pelajar yang bergotong royong. Nah, benar atau salah, Pak? Benar. Betul. Betul. Benar, Pak. Benar. Betul. Karena di sini mengerjakannya secara kelompok ya, Pak, bukan kelompok. Iya, karena bukan individu. Yang ketiga, terakhir, belajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang berorisinil, Pak, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi termasuk ke dalam profil pelajar dengan kategori mandiri. Benar atau salah, Pak? Salah. Benar. Benar atau salah, Pak? Mungkin Pak Ari? Pak Dwi Ari? Salah atau benar? Mungkin arahnya lebih ke ide kreatif ini kayaknya. Ide kreatif. Belajar mampu memodifikasi dengan sesuatu yang sini. Iya. Berarti di sini anak-anak kreatif ya, Pak. Berarti kategori mandiri. Benar ya, Pak, ya? Betul. Orisinil. Ada kata-kata orisinil. Iya. Kata-kata orisinil, kemudian berinovasi, Pak. Bisa berinovasi. Ya, Jadi jawabannya benar, Pak. Terima kasih. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi Bapak atau mungkin Ibu. Semoga dalam pelatihan ini bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih, Bapak-Bapak. Tetap semangat, tetap sehat. Foto, Pak. Iya, tetap semangat, sehat. Saya print screen dulu ya, Pak. Foto atau foto? Oke. Print screen, Pak, kayaknya. Print screen tampil, ya, Pak. Pak Hermanto bisa tampil. Iya, Pak Hermanto. Oh iya, Pak Hermanto bisa tampil. Iya, saya pengen masih gelap, Pak, layar. Iya, kelihatan videonya. Aji di mana, Pak?
Pak Haji nggak kelihatan juga Pak Haji. Di mana Pak Haji? Oh, nggak kelihatan nggak Pak? Tapi di sini saya nampil loh Pak di video, di Zoom-nya. Iya. Tapi di sini. Oh iya 5 ya. Coba. Masih belum nampil ya Pak? Oh iya. Bentar Pak, bentar. Ya, belum diatur ya. Iya. Nah, Sudah. oke. Pak Dwi, Pak Arif, Pak saya juga nggak kelihatan. Mana ini full screen-nya ini, Pak? Full screen. Pojok kanan atas ada view. Oh iya Pak, sebentar, maaf Pak. Slide-nya mungkin ditutup dulu Pak untuk menampilin seluruh gambarnya atau buat 2 screenshot kali ya. Bentar Pak. Iya. Stop meeting. Gimana ini Pak, lupa saya. Sudah, waduh waktu saya sudah habis Pak. Kita foto bersama seperti ini aja Pak. Oke. Iya. Foto selfie aja ya Pak, mungkin. Tidak kelihatan Pak. Iya Pak. Masih kedengaran suara saya Pak? Masih ya Pak? Iya. Saya foto lagi Pak. Terima kasih Pak. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dulu, ke Pak Ari. Saya end dulu ya Pak ya. Saya end. Oke. Pak, ini saya. Bingung Pak. Oke,